Berjumpa kembali kita dalam topik analisis data kuantitatif melalui dengan SPSS, di mana pada bagian ini kita nanti akan mendengarkan dan mendapatkan penjelasan tentang konsep penelitian, pengolahan data, statistik deskriptif, serta pengujian validitas, reliabilitas, dan normalitas. Adapun kegiatan ini diselenggarakan pada Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Jakarta di program studi pendidikan akuntansi pada tahun 2026. Selanjutnya, kegiatan ini nanti akan disajikan oleh para penyaji kita, yaitu Adinda Dwi Trisnawati, Amanda Natasha Nurat, Dinda Kartika Putri, Jasmine Zahra Amelia, Muhammad Johan Natalka Ditama, serta Valeri Angel Siahan. Secara umum, kegiatan ini diampu oleh saya, Profesor Dr. Mardi MSI, yang akan memberikan penjelasan-penjelasan secara mendalam oleh para penyaji tersebut. Nah, kepada para penonton semuanya, silakan disimak dan mudah-mudahan mendapatkan informasi yang baik dari topik yang akan kami sajikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan membahas tentang analisis data kuantitatif dengan SPSS. Dalam penelitian kuantitatif, data yang telah dikumpulkan belum dapat memberikan makna apabila belum melalui proses analisis yang tepat. Oleh karena itu, kemampuan mengolah dan menginterpretasikan data menjadi salah satu kompetensi yang penting dimiliki oleh mahasiswa maupun peneliti. Pada video ini, kita akan mempelajari tahapan analisis data menggunakan SPSS, mulai dari pengenalan konsep penelitian kuantitatif, statistik deskriptif, hingga berbagai pengujian seperti uji validitas, reliabilitas, dan normalitas yang menjadi dasar dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Amadea untuk kesempatannya. Boleh next. Oke, saya akan membahas mengenai bab 1, yaitu mengenai penelitian. Nah, penelitian sendiri berasal dari bahasa Inggris, yakni research. Penelitian merupakan kegiatan mencari kembali secara sistematis, terkontrol, empiris, teliti, dan kritis untuk menemukan fakta atau jawaban atas suatu masalah. Nah, penelitian ini nggak cuman hanya digunakan untuk mencari jawaban, tapi juga bisa dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, kayak gitu. Nah, tujuannya ada 4. Yang pertama itu mencari jawaban yang tadi sudah saya jelaskan di pengertian, terus mengembangkan ilmu pengetahuan, membuktikan kebenaran dari suatu teori. Kadang masih ada teori yang simpang siur gitu ya. Nah, penelitian ini bisa membuktikan apakah teori itu nggak cuman hoax belaka gitu, memang bisa dibuktikan kebenarannya kayak gitu, menemukan fakta atau informasi baru. Boleh next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian dan jenis data. Yang pertama itu, jenis penelitian itu ada 2. Ada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa sih yang bikin mereka berbeda? Nah, kalau penelitian kualitatif itu menghasilkan data deskriptif, yang dimana datanya itu bisa berupa kata-kata atau penjelasan. Penelitian kualitatif ini tuh fokusnya kepada fenomena sosial kayak gitu. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu hasilnya tuh nanti datanya itu berupa angka, bukan kata-kata gitu. Nah, analisis ini dilakukan biasanya dengan statistik. Selanjutnya, sama halnya dengan jenis penelitian, jenis data pun ada kuali dan kuanti. Nah, kalau data kualitatif itu datanya berbentuk kategori nih atau deskriptif. Misalkan kategorinya tuh ada jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, terus kayak ada agama,
data kuantitatif seperti yang saya jelaskan di jenis penelitian tadi, datanya ini bentuk angka dan dapat dihitung jumlahnya. Contohnya seperti umur, pendapatan per kapita, atau jumlah suatu barang. Boleh next. Nah, kayak tadi udah dijelaskan juga mengenai jenis data dan jenis penelitian. Nah, ini gimana sih teknik apa aja sih buat pengumpulan data itu? Ada 4. Yang saya mau menjelaskan mulai dari observasi. Nah, observasi itu kita yang turun tangan langsung nih untuk menelaah masalah tersebut gitu. Lalu kita juga bisa lewat menyebarkan kuesioner kayak yang mungkin kita sebagai mahasiswa udah sangat-sangat gak asing ya dengan ini. Kalau misalkan ada cutting-cutting yang mau skripsi nyebarin kuesioner kayak gitu. Selanjutnya ada wawancara dan yang terakhir ada dokumentasi. Buat di next. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai populasi dan sampel. Populasi ini ialah seluruh objek atau subjek yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan kalau sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakili penelitian. Nah, untuk teknik sampling itu ada 2. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua itu ada non-probability sampling. Untuk probability sampling itu ada dibagi lagi menjadi 3, yaitu simple random sampling, ada stratified sampling, dan cluster sampling. Sedangkan untuk yang non-probability sampling itu ada purposive sampling, dan quarter sampling, serta snowball sampling. Boleh next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai statistik penelitian. Nah, ada 2 juga di sini. Yang pertama ada statistik deskriptif dan ada statistik inferensial. Untuk statistik deskriptif ini namanya sesuai dengan namanya deskriptif, artinya dia itu digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data dari hasil penelitian kita. Sedangkan kalau statistik inferensial dia itu digunakan untuk menarik kesimpulan atau kayak overall dari data penelitian yang udah kita teliti. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi di sini masuk ke SPSS. SPSS itu merupakan singkatan dari Statistical Page for the Social Science. Sesuai namanya, software ini dirancang untuk membantu pengolahan, perhitungan, dan analisis data secara statistik, terutama pada penelitian sosial, pendidikan, bisnis, kesehatan, dan bidang lain yang menggunakan data kuantitatif. Melalui SPSS, peneliti dapat memasukkan data, mengelola variabel, memilih teknik analisis, serta memperoleh beberapa statistik dan grafik. Oleh karena itu SPSS dapat mempercepat proses pengolahan data dibandingkan perhitungan manual. Namun hasil yang diharapkan tetap harus dihasilkan tetap harus dibaca dan ditafsirkan dengan benar. Ketetapan analisis sangat dipengaruhi oleh kualitas data, jenis variabel, serta pemilihan uji statistik yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada slide ini juga disebutkan bahwa SPSS pertama kali dirilis pada tahun 1998 dan dikembangkan oleh Norman Nick. Seiring perkembangannya, SPSS menjadi salah satu perangkat lunak statistik yang banyak digunakan karena tampilannya relatif mudah dipahami, tetapi memiliki fitur analisis yang cukup lengkap setelah mengetahui fungsi umum SPSS. Selanjutnya kita akan melihat menu-menu utama yang tersedia di dalam aplikasi ini. Boleh tolong gini?
Pada tampilan utama SPSS terdapat beberapa menu umum seperti File, Edit, View, Window, dan Help. Menu-menu tersebut memiliki fungsi yang hampir sama nih dengan aplikasi Windows pada umumnya. Misalnya untuk membuka file, menyimpan pekerjaan, mengatur tampilan, atau mencari bantuan. Namun dalam proses pengolahan data terdapat beberapa menu yang paling sering digunakan, yaitu data, transform, analyze, graphic, dan utilities. Menu data digunakan untuk mengelola susunan data. Contohnya kita dapat mengurutkan data responden, memisahkan data berdasarkan kelompok tertentu, menggabungkan beberapa file data, atau memilih kasus yang akan dianalisis. Selanjutnya, menu transform digunakan ketika kita ingin melakukan perubahan pada data. Misalnya, menghitung skor total, membuat kategori baru, mengubah kode jawaban, atau membuat tingkat data. Menu yang paling penting dalam analisis adalah analyze. Melalui menu ini, kita dapat menjalankan berbagai uji statistik seperti statistik deskriptif, korelasi, regresi, uji beda validitas, dan realitas. Kemudian menu graph digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk visual, misalnya diagram batang, histogram, atau diagram pencar. Sementara itu, menu utilities membantu pengguna melihat informasi variabel dan pengaturan data. Jadi penggunaan fungsi setiap menu akan mempermudah kita memilih langkah kerja yang tepat dan mengolah data. Boleh kamu next? Setelah memahami menu utama, langkah pertama adalah membuka aplikasi SPSS. Apabila icon SPSS tersedia di desktop, aplikasi dapat dibuka dengan klik ganda pada icon tersebut. Apabila icon tidak tersedia, SPSS dapat dibuka melalui menu Start, kemudian pilih All Programs atau daftar aplikasi, lalu pilih IBM SPSS statistik sesuai dengan versi yang terpasang pada komputer. Ketika proses pembukaan berjalan, biasanya akan muncul logo SPSS yang menunjukkan bahwa aplikasi sedang dimuat. Setelah aplikasi terbuka, kita akan melihat tampilan utama SPSS yang terdiri atas beberapa menu di bagian atas. Pada bagian bawah terdapat dua tampilan yang sangat penting, yaitu data view dan variable view. Data view digunakan untuk memasukkan data penelitian, sedangkan variable view digunakan untuk mengatur identitas dan karakteristik setiap variabelnya. Karena itu, pengisian tidak sebaiknya langsung dimulai dari data view. Langkah yang lebih tepat adalah mendefinisikan variabel terlebih dahulu pada variabel view. Misalnya, apabila penelitian memiliki variabel jenis kelamin, usia, dan nilai ujian, maka nama variabel, tipe data, label, kode kategori, serta skala pengukuran perlu diatur lebih dulu. Seluruh variabel disusun dengan baik, barulah data responden dimasukkan ke data view. Tahapan ini penting karena pengaturan variabel yang benar akan mengurangi kesalahan pada saat analisis data dilakukan. Boleh tolong Dimas? Pada slide selanjutnya ini, kita berfokus pada dua bagian penting di variabel view, yaitu measure dan row. Kalau kolom measure digunakan untuk menentukan skala pengukuran data. Dalam SPSS, pengaturan ini membantu pengguna mengenali sifat masing-masing variabel, sehingga teknik analisis yang dipilih dapat disesuaikan dengan jenis datanya. Terdapat 3 skala pengukuran utama nih di sini. Pertama, nominal, yaitu data berupa kategori tanpa urutan tingkat. Contohnya adalah jenis kelamin, agama, atau program studi, seperti yang udah Valerie sebutkan. Kedua, ada ordinal, yaitu data kategori yang memiliki tingkatan atau urutan, seperti tingkat kepuasan dari rendah, sedang, sampai tinggi. Ketiga, scale, yaitu data angka yang dapat digunakan untuk perhitungan matematis. Misalnya usia, pendapatan, tinggi badan, atau nilai ujian. Dalam praktiknya, pengaturan measure perlu disesuaikan dengan karakteristik data, bukan sekedar berdasarkan sumber data primer atau sekunder. Setelah measure, terdapat juga kolom row. Input digunakan untuk variabel bebas atau variabel yang digunakan mempengaruhi variabel lain. Target digunakan untuk variabel terikat atau hasil yang ingin dijelaskan. Bot digunakan apabila variabel dapat berperan sebagai input dan target. Sementara itu, non berarti variabel tidak diberi peran khusus. Ada juga pilihan
partition, dan split yang digunakan untuk membagi atau memisahkan data berdasarkan kelompok tertentu. Pengaturan ini tidak selalu dipakai dalam setiap analisis, tapi penting untuk dipahami ketika kita menggunakan prosedur analisis yang lebih spesifik. Boleh tahu gimana? Boleh, boleh tahu gimana? Eh, bentar, ya, benar. Setelah seluruh variabel diatur pada variabel view, langkah berikutnya adalah masukkan data pada data view. Dalam data view, setiap baris biasanya menunjukkan satu responden atau satu kasus, sedangkan setiap kolom menunjukkan satu variabel. Sebagai contoh, kita memiliki 30 responden dengan variabel usia, jenis kelamin, dan nilai ujian. Maka terdapat 30 baris data dan beberapa kolom sesuai jumlah variabel yang digunakan. Sebelum analisis dilakukan, data perlu diperiksa kembali agar tidak ada kesalahan input, data kosong, atau kode yang tidak konsisten. Tahap berikutnya adalah melakukan analisis melalui menu Analyze. Menu ini menjadi pusat pengolahan statistik dalam SPSS untuk melihat gambaran umum data kita dapat menggunakan deskriptif statistik, misalnya untuk mencari nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi untuk membandingkan rata-rata antar kelompok. Kita dapat menggunakan menu Conformance untuk mengetahui hubungan antar variabel, digunakan menu Correlate. Sementara itu, untuk menguji pengaruh atau membuat prediksi, kita dapat menggunakan menu Regression. SPSS juga menyediakan menu lain seperti Scale untuk uji validitas dan realitas, Classify untuk analisis diskriminan, serta Data Reduction untuk analisis faktor. Setelah uji dijalankan, SPSS akan menampilkan output yang perlu diinterpretasikan sesuai tujuan penelitian dan dasar teori yang digunakan. Jadi, penggunaan SPSS bukan hanya tentang mengkritik menu, tetapi juga memahami tujuan analisis, membaca output secara tepat, menyusun kesimpulan berdasarkan data. Demikian penjelasan dari saya, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Jasmine Zara Amalia atas waktunya. Berikut ini saya akan menyampaikan materi mengenai statistik deskriptif. Baik, sekarang kita masuk ke bab statistik deskriptif. Jadi, statistik deskriptif itu tuh merupakan cara kita untuk menggambarkan atau meringkas karakteristik dari data yang kita miliki, seperti rata-rata, nilai tengah, nilai max, nilai minimal, dan lain-lain. Nah, hal ini tuh penting dilakukan agar sebelum kita melanjutkan ke analisis yang lebih mendalam. Nah, di dalam SPSS sendiri ada beberapa menu nih yang bisa kita gunakan untuk statistik deskriptif, yaitu ada frequency, deskriptif, explore, dan crosstab. Nah, yang pertama kali yang akan kita bahas itu adalah menu frequency. Frequency itu merupakan menampilkan tabulasi data dari satu variabel, misalnya untuk melihat jumlah dan presentasi profil responden itu. Nah, bagaimana kalau misalkan memasukkan data-data ke apa namanya ke statistik frequency? Yang pertama tuh kita buka menu SPSS-nya, lalu klik icon file, terus ya kita klik icon new data, selanjutnya klik variable view. Nah, data kemudian kita masuk ke, nah selanjutnya jangan lupa simpan dulu nih file dengan tambah deskriptif underscore frekuensi. Setelah itu kita olah datanya melalui menu analyze, kemudian klik icon deskriptif statistik, lalu klik icon frequency. Masukkan variabel NS dan JK ke kotak variabel. Kita centang statistik yang ingin ditampilkan seperti mean, median, mode, kuartil, standar deviasi, varians, minimum, dan maksimum. Untuk visualisasinya, kita pilih histogram dengan format kurva
dan urutkan dengan ascending value. Terakhir, klik OK. Oke, bisa di next slide. Nah, setelah kita klik OK, SPSS akan menghasilkan output. Jangan lupa output ini disimpan dengan nama output underscore descriptive underscore frekuensi SPF melalui file, kemudian klik icon save as. Nah, ini dia hasil outputnya. Kita bisa lihat tabel statistik yang menampilkan 4 variabel: level of social anxiety, level of rejection sensitivity, amount of depressive symptom, dan level of distress sensitivity. Semua variabel memiliki 18 data valid dan tidak ada data yang hilang atau missing. Nah, kalau kita lihat nilai MEAN untuk social anxiety adalah 4,11, sedangkan mediannya 4,0. Artinya apa? Artinya rata-rata dan nilai tengahnya hampir sama, menunjukkan distribusi yang cukup simetris. Untuk depressive symptoms, MEAN-nya 2,33 dan mediannya 2. Oke, bisa di next slide. Selanjutnya, kita masuk ke menu kedua statistik deskriptif, yaitu deskriptif. Berbeda dengan frekuensi yang fokus pada satu hal saja nih. Yang menampilkan tabulasi frekuensi. Deskriptif ini tuh lebih fokus pada ringkasan statistik numeriknya. Untuk memulai, kita buka file yang sudah kita simpan tadi, kemudian kita namakan filenya deskriptif underscore frequency titik SAF. Nah, kemudian klik icon melalui file, selanjutnya klik icon open, kemudian klik icon data. Kemudian kita olah datanya melalui analyze, klik icon deskriptif statistik, selanjutnya klik icon deskriptif. Masukkan variabel NS ke kotak variabel, lalu di options kita centang semua ukuran yang ingin kita tampilkan, seperti tombol MEAN, standar deviasi, variansi, range, MEAN, minimum, maksimum, skewness, dan kurtosis. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, hasilnya itu dari 78 orang, rata-rata IQ-nya adalah 17, dengan standar deviasi itu 7,36. Nilai minimum IQ-nya itu ada 91, dan maksimumnya itu 121, sehingga rentangnya adalah 30. Nilai skewness dan kurtosis menunjukkan bagaimana bentuk kurva distribusi data kita. Apakah menceng ke kiri atau ke kanan. Nah, dan apakah tanda atau runcing. Yang perlu teman-teman ingat, dalam pelaporan penelitian statistik deskriptif yang paling dilaporkan itu adalah MEAN dan standar deviasi. Boleh di next slide. Nah, sekarang kita beralih nih ke menu Explore. Ini tuh merupakan menu ketiga dalam statistik deskriptif SPSS. Kelebihan menu Explore dibanding deskriptif adalah kita bisa melihat statistik deskriptif berdasarkan pengelompokan data tertentu, misalnya berdasarkan jenis kelamin atau tingkat pendidikan. Nah, contoh kasusnya yang kita gunakan di sini adalah kita punya data penghasilan dan data dari 25 responden dalam dua kelompok, yaitu ada pendidikan dan ingin menghitung MEAN, median, varian, standar deviasi, nilai minimum, dan maksimum dari penghasilan mereka. Dibedakan berdasarkan tingkat pendidik dan lama bekerja. Nah, untuk mendefinisikan variabelnya, kita masuk nih ke variabel view. Ada dua variabel yang perlu kita buat. Yang pertama tuh variabel LK untuk lama bekerja, kemudian upaya tipenya tuh numerik, tanpa desimal dengan tabel lama bekerja dan ukuran itu ordinal. Nah, kedua ada variabel PE untuk pendidikan. Tipenya itu numerik tanpa desimal, label tingkat pendidikan dengan nilai 1 untuk S1 dan 2 untuk S2 serta ukurannya nominal. Oke, bisa next slide. Nah, kemudian nih, setelah variabel didefinisikan, langkah berikutnya adalah mengisi data. Kita masuk ke data view dan memasukkan 25 data sesuai tabel yang sudah kita siapkan sebelumnya.
ada catatan penting nih di sini. Jika pada kolom responden masih muncul angka, padahal seharusnya tanpa label, itu maka klik menu View, kemudian pilih View, Tables. Nah, itu akan mengubah tampilan angka menjadi label kategorinya. Setelah dua terisi, simpan dulu dengan nama deskriptif underscore explore melalui file, kemudian klik icon Save As. Nah, tempatkan di folder yang kalian inginkan. Sekarang kita olah datanya nih. Caranya itu dengan mengklik Analyze, kemudian klik Descriptive Statistik, selanjutnya klik icon Explore. Nah, di sini kita masukkan variabel penghasilan ke kotak dependent list. Nah, ini tuh adalah variabel yang ingin kita analisis nih. Kemudian masukkan variabel tingkat pendidikan ke faktor list. Ini tuh adalah variabel pengelompokannya. Di bagian statistik, pastikan kita mencentang deskriptif untuk mendapatkan ringkasan statistiknya. Dan outliers untuk mendeteksi data penelitian. Setelah semua diatur, lalu klik OK. Oke, bisa tolong di next slide. Nah, setelah output muncul, simpan dengan nama output underscore descriptive underscore explore titik spf melalui file, kemudian klik icon save as. Nah, sekarang mari kita baca hasilnya nih. Untuk kelompok S1 tuh rata-rata penghasilan sekitar 2 juta atau sekitar ya 2 jutaan. Kemudian nilai tengah atau medianya itu adalah 3 juta. Yang artinya sekitar 50% dari responden S1 penghasilannya di bawah 3 juta rupiah. Kemudian standar deviasinya itu 1,27 juta. Itu menunjukkan bahwa variasi penghasilan di antara responden S1 itu cukup besar. Nah, ada yang berpenghasilan rendah 1 juta dan ada mencapai 5 juta. Sementara untuk kelompok S2 dari output yang dihasilkan terlihat bahwa nilai MEAN dan medianya lebih tinggi dibandingkan S1. Jadi, kesimpulan itu yang bisa kita tarik dari analisis ini adalah pendidikan yang lebih tinggi, yaitu S2, cenderung menghasilkan penghasilan yang lebih besar nih dibandingkan S1. Kemudian, itu sesuai dengan logika bahwa tingkat penelitian berpengaruh positif terhadap penghasilan seseorang. Oke, boleh minta tolong di next slide. Nah, selanjutnya penjelasan dilanjutkan oleh rekan saya, Adinda Dwi Tisnawati. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan menjelaskan analisis validitas dan reliabilitas suatu kuesioner di SPSS. Jadi pada materi ini kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas di SPSS. Nah, sebelum melakukan pengujian itu, kita harus tahu dulu apa itu uji validitas dan reliabilitas. Jadi, uji validitas dan reliabilitas ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap data primer untuk mengetahui apakah instrumen penelitian itu layak digunakan atau tidak. Nah, terus uji validitas itu apa? Uji validitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, untuk kita tahu nih apakah suatu data itu valid atau tidak, kita bisa melakukan dengan membandingkan nilai R hitung dengan R tabel. R hitung itu adalah nilai R yang kita dapatkan ketika kita melakukan pengujian di SPSS nanti. Jadi outputnya atau hasilnya itu adalah nilai R hitung yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai R tabel. Lalu R tabel itu adalah nilai R yang kita dapatkan dari tabel R produk Momon Pearson seperti yang ada di slide ini. Ini adalah tabel R produk Momon Pearson pada alpha 5%. Nah, terus kan ini nilainya banyak banget ya. Gimana caranya kita menentukan yang mana yang kita gunakan nilai R-nya? Kita harus menghitung dulu degree of freedom-nya atau derajat kebebasan dengan rumus N dikurang 2. N itu adalah total atau jumlah responden yang kita miliki. Jadi contoh ya, kalau misalkan kita ada kuesioner, kemudian kita membagikannya kepada orang-orang, lalu kita mendapatkan jawaban dari total 10 responden. Nah, 10 itu adalah N ya, maka 10 dikurang 2, maka kita mendapatkan degree of freedom-nya itu 8. Kemudian kita bisa mencarinya, DF8 ini berapa nilai R-nya. Nah,
ternyata degree of freedom 8 kita akan mendapatkan tabel sebesar 0,549. Nah, maka nilai 0,549 ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai R hitung. Nah, kemudian untuk kriteria validitasnya itu jika R hitung nanti itu lebih besar daripada R tabel, maka dinyatakan valid. Tapi kalau misalkan R hitungnya itu lebih kecil daripada R tabel, maka dinyatakan tidak valid. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas itu adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi dan kestabilan jawaban responden terhadap suatu instrumen penelitian. Tingkat reliabilitas itu diukur menggunakan nilai Cronbach alpha. Jadi kalau misalkan tadi uji validitas itu diukur dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Nah, kalau misalkan reliabilitas ini diukur menggunakan nilai Cronbach alpha yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai 0,7. Kalau misal Cronbach alpha-nya itu lebih besar dari 0,7, maka data tersebut dinyatakan reliable. Tapi kalau misalkan nilai Cronbach alpha-nya itu lebih kecil dari 0,7, maka dinyatakan tidak reliable. Nah, selanjutnya kita akan langsung mempraktikkan bagaimana sih untuk pengujian validitas dan reliabilitas itu sendiri. Oke, jadi di sini kita punya contoh kuesioner mengenai tentang kepuasan kerja karyawan dengan 5 butir pernyataan yang memiliki skala 1 hingga 4. Skala 1 itu merepresentasikan buruk, kemudian 2 itu kurang, 3 itu baik, dan 4 itu sangat baik. Kemudian di sini sudah ada jawabannya juga. Jawaban dari kuesionernya ada 20 responden yang menjawab masing-masing pernyataan. Oke, kita akan langsung ke SPS-nya. Kita akan langsung ke SPSS-nya. Oke, di sini adalah tampilan dari data view SPSS yang sudah dijelaskan juga oleh rekan saya sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke variable view. Di variable view ini kita akan mulai menginput nama-nama variabel yang akan kita gunakan nanti. Kalau misalkan kita nggak mengubah atau tidak menginput nama-namanya, pada data view ini nanti variabel-variabel ini akan tetap variabel-variabel seperti ini namanya. Gitu. Jadi di sini kita akan menggantinya dengan sesuai data yang kita miliki. Untuk variabel 1 itu P1, variabel 2 itu P2, kemudian seterusnya hingga variabel 5 yaitu P5. Nah, nanti akan menjadi seperti ini. Untuk type-nya itu semuanya numerik, kemudian weight-nya 8. Nah, desimalnya ini akan 0. Semuanya ini 0. Desimal ini adalah angka di belakang koma, jadi kita tidak menggunakannya. Oke, nah untuk labelnya ini akan dinamakan seperti ini, sesuai dengan variabelnya. Hingga ke variabel 5, yaitu pernyataan 5. Oke, untuk values-nya ini non, 8, right, 0. Nah, untuk measure-nya ini kita menggunakan ordinal ya. Tadi juga sudah dijelaskan oleh rekan saya. Untuk data yang bertingkat atau memiliki klasifikasi, kita akan menggunakan ordinal. Seperti ini, kemudian tampilan pada data view nantinya akan menjadi seperti ini. Yaitu P2, P3, P4, dan P5. Kemudian kita akan menginput datanya, data yang sudah kita miliki. Data dari jawaban respondennya. Ini bisa kita langsung copy saja. Lalu kita akan memindahkannya ke sini, ke SPSS. Oke. Nah, ini sudah terinput semua datanya, nilai-nilainya. Kemudian kita akan langsung
masuk ke pengujian uji validitas dan reliabilitas. Nah, caranya itu adalah mengklik Analyze, kemudian klik Scale, kemudian pilih Reliability Analysis. Maka akan muncul seperti ini, Reliability Analysis. Nah, variabel 1 hingga variabel 5 ini, yang dari kolom kiri ini, kita akan pindahkan semuanya ke kolom kanan, ke kolom items. Semuanya dipindahkan. Kemudian karena kita juga akan melakukan uji reliability yang membandingkan nilai alfanya dengan nilai 0,7, maka kita memilih modelnya alpha. Kemudian klik statistik, klik scale if item delay. Kemudian klik continue. Kemudian klik OK. Nanti akan langsung muncul outputnya. Nah, outputnya ini seperti ini. Kita akan mendapatkan 3 tabel, tapi kita akan menggunakan yang ini saja, item total statistik. Mungkin untuk lebih jelasnya akan saya pindahkan. Nah, ini. Nah, untuk uji validitas, untuk melihat apakah data kita valid atau tidak, kita akan menggunakan kolom yang ini. Ini adalah nilai R hitung yang kita dapatkan setelah melakukan pengujian. Biar lebih mudah, saya akan mengkopinya di sini. Oke. Nah, untuk validitas itu, untuk pengujian validitas, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, nilai R hitung itu nantinya akan dibandingkan dengan nilai R tabel. Maka ini kita akan bandingkan dengan nilai R tabel. Nah, untuk menentukan R tabelnya itu, kita harus menghitung dulu degree of freedom-nya dengan rumus N dikurang 2. N itu adalah jumlah responden. Jumlah responden yang kita miliki adalah 20. Maka 20 dikurang dengan 2. Maka kita akan mendapatkan degree of freedom sebesar 18. Kemudian, jika dilihat dari tabel R product moment Pearson ini, DF18 ini, kita mendapatkan nilai R tabel sebesar 0,378. Maka nilai 0,378 itu yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai R hitung yang sudah kita dapatkan. Nah, ini untuk perbandingannya. Jika dilihat dari variabel 1 atau pernyataan 1 hingga pernyataan 5, semuanya ini sudah lebih besar daripada nilai R tabelnya, yaitu 0,378. Sudah karena sudah lebih besar daripada nilai R tabel, maka seluruh itemnya ini dinyatakan valid. Maka data yang kita miliki itu sudah bisa dikatakan valid. Seperti itu untuk pengujian validitas. Kemudian bagaimana dengan uji reliabilitasnya? Untuk uji reliabilitasnya, tadi kan nilai lomba alpha ini adalah nilai lomba alphanya akan dibandingkan dengan nilai 0,7. Maka nilai lomba alpha yang sudah kita miliki itu harus dibandingkan dengan nilai 0,7. Nah, jika dilihat ya dari pernyataan 1 atau variabel 1 hingga ke pernyataan 5 ini, semuanya 0,9. Artinya sudah lebih dari 0,7. Maka seluruh variabel ini dinyatakan reliable. Seluruh data ini dinyatakan reliable. Jadi bisa kita simpulkan bahwa data yang kita miliki itu sudah valid dan juga sudah reliable. Oke, mungkin seperti itu saja untuk analisis atau pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner di SPSS. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, kali ini kita akan mempraktikkan 3 uji normalitas menggunakan SPSS, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov, pp-plot, dan rasio skewness. Langkah pertama, kita atur dulu variabelnya. Di tab variable view, kita ketik nama variabelnya ns, lalu ubah desimalnya menjadi 0. Dan pada kolom label, kita isi dengan nilai statistik. Setelah selesai, kita pindah ke tab data view. Agar lebih cepat,
Kita langsung copy 20 data nilai mahasiswa dari Excel yang sudah kita siapkan dan kita paste ke kolom NS di SPSS ini. Setelah datanya masuk, kita simpan filenya terlebih dahulu dengan nama tes1. Lalu kita masuk ke uji normalitas yang pertama, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Caranya, klik menu Analyze, pilih Non-Parametric Test, geser ke Legacy Dialog, lalu klik satu sampel KS. Pindahkan variabel nilai statistik ke kotak tes variabel list di kanan, lalu klik OK. Di jendela output yang muncul, kita fokus pada tabel hasilnya. Terlihat nilai asim seek to tail adalah 0,200. Kesimpulannya, karena nilai signifikansinya adalah 0,200 lebih besar dari patokan 0,05, maka terbukti bahwa data nilai statistik ini terdistribusi secara normal. Hasil output ini lalu aku simpan dengan nama output 1. Selanjutnya, kita lakukan uji visual dengan ppplot, yaitu kembali ke halaman data, klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistik, lalu klik ppplot. Masukkan variabel nilai statistik ke dalam kotak variables, lalu klik OK. Di layar output, kita gulir ke bawah untuk melihat bentuk grafiknya. Kesimpulannya, bisa kita lihat di grafik normal ppplot ini, titik-titik data menyebar secara konsisten mengikuti dan menempel pada garis lurus diagonal. Secara visual, ini membuktikan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal. Hasilnya kita simpan dengan nama output 2. Untuk uji yang ketiga, aku akan menggunakan format data yang baru. Kita kembali membuat lembar kerja kosong, lalu di variabel view, kita buat 2 variabel, yaitu berat badan dan nilai statistik dengan desimal 0. Di tab Data View, kita kembali mengcopy paste 2 kolom data baru dari Excel, lalu menyimpan file ini dengan nama tes2. Kita akan menguji variabel berat badan menggunakan uji skewness dan standard error. Yang pertama, kita klik menu Analyze, pilih Descriptive Statistic, lalu klik Explore. Masukkan variabel berat badan ibu hamil ke dalam kotak Dependent List, lalu tekan OK. Pada jendela output, kita bisa lihat pada tabel descriptives. Nilai untuk skewness adalah minus 0,242 dengan standar error 0,512. Sedangkan kurtosisnya adalah 0,026 dengan standar error 0,992. Jadi, jika kita membagi nilai statistik dengan standar error, z-score skewness yang didapat adalah minus 0,47 dan z-score kurtosis adalah 0,03. Karena kedua angka tersebut berada di batas aman yaitu antara minus 2 hingga plus 2, maka terbukti data berat badan ibu hamil ini berdistribusi normal. File terakhir ini kita simpan dengan nama output 3. Jadi, ketiga uji yang kita lakukan menunjukkan hasil yang konsisten bahwa data kita normal. Baik, karena materi kali ini sudah disampaikan semua oleh rekan-rekan saya izin menutup dengan menyimpulkan materi yang sudah disampaikan. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa keberhasilan sebuah penelitian itu sangat bertumpu pada kekuatan metodologi yang digunakan, mulai dari perumusan tujuan, pemilihan jenis data, hingga ketepatan penentuan populasi dan sampel. Ketika seluruh tahapan pengumpulan data primer maupun sekunder ini
dirancang secara sistematis, maka pilar utama penelitian telah terbentuk dengan kokoh. Namun, data yang telah dikumpulkan secara valid tidak akan bermakna tanpa adanya proses pengolahan yang tepat. Karena esensi dari sebuah penelitian kuantitatif adalah mengubah angka-angka mentah menjadi sebuah kesimpulan ilmiah yang dapat dibuktikan kebenarannya. Disinilah software IBM SPSS hadir sebagai jembatan krusial untuk mempermudah proses pengolahan dan analisis statistik tersebut secara akurat dan efisien. Melalui pemanfaatan fitur-fitur utamanya, kita tidak hanya mampu menyajikan statistik deskriptif dan tabulasi silang yang informatif, tetapi juga dapat melakukan uji validitas, reliabilitas, hingga uji normalitas untuk memastikan data yang berdistribusi dengan baik sebelum menarik kesimpulan akhirnya. Nah, dengan mengintegrasikan pemahaman metodologi penelitian yang kuat dan penguasaan alat analisis data seperti SPSS ini, kita dapat melahirkan sebuah karya ilmiah yang berkualitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Sekian materi kami pada hari ini. Semoga materi yang telah dipelajari dari video ini tidak hanya membantu kalian dalam mengoperasikan SPSS, mengenai pentingnya analisis data yang tepat dalam menghasilkan penelitian yang berkualitas. Teruslah berarti mengolah dan menginterpretasikan data karena kemampuan tersebut pasti sangat bermanfaat bagi kita mahasiswa dan peneliti-peneliti semuanya. Oke, terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.